Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assolatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah Nawir. Alhamdulillah Allah masih memberikan saya hidayahnya, kesempatan digunakan buat agamanya, moga selalu digunakan hingga akhir hayat, amin. Di sini saya sebagai guru tahsin Al-Quran atau mengajarkan hukum tajwid agar ketika membaca Al-Quran tidak keliru dan benar dalam hal hukum-hukumnya, di mana apabila keliru dalam hukum bacaannya ketika membaca Al-Quran maka akan mengubah makna dari ayat yang dibaca tersebut. Di sini akan membahas tentang tajwid ceria, memahami idgham, bagian 2, mempelajari hukum tajwid dalam Al-Quran. Kemudian kita membahas apa itu pentingnya memahami hukum tajwid. Tajwid adalah ilmu yang penting untuk membaca Al-Quran dengan benar. Memahami hukum tajwid membantu kita memperbaiki pengucapan dan memperindah bacaan kita. Dan hukum mempelajari ilmu tajwid itu sendiri adalah fardu ain, wajib bagi setiap orang mukalaf. Idgham bigunah, memasukkan huruf dengan gunah. Idgham artinya memasukkan atau mentasydidkan, bigunah artinya dengan mendengung. Keterangan selanjutnya akan kita bahas huruf gunah apa saja. Huruf idgham bigubnah yaitu ya, mim, nun, wawu. Huruf ya huruf yang mewakili konsep idgham bigunah. Huruf nun huruf lain yang melambangkan konsep idgham bigunah. Kapan dan bagaimana menerapkan idgham bigunah dalam bacaan? Kapan idgham bigunah? Idgham bigunah diterapkan ketika huruf nun atau mim bertemu dengan huruf-huruf idgham. Ini terjadi dalam beberapa ayat di Al-Quran. Contoh penerapan misalnya dalam bacaan kalimat seperti men ya'malu, huruf nun diidghamkan menjadi huruf ya dengan suara gunah yang jelas, menghasilkan bacaan yang halus. Memperhatikan bacaan penting untuk memperhatikan pengucapan dan intonasi saat melakukan idgham bigunah agar bacaan menjadi lebih indah dan sesuai kaidah tajwid yang benar. Idgham bila gunah, memasukkan huruf tanpa gunah. Idgham bila gunah adalah proses memasukkan huruf tanpa disertai dengungan. Penerapan hukum ini penting dalam membaca Al-Quran dengan benar dan jelas, terutama pada huruf lem dan ro. Huruf idgham bila gunah, memahami lem dan ro. Huruf ro juga termasuk dalam idgham bila gunah. Lem, huruf lem digunakan dalam idgham bila gunah. Penggunaan idgham bila gunah, memahami kondisi dan cara penerapan umum. Penggunaan idgham bila gunah. Idgham bila gunah diterapkan ketika huruf lem atau ro bertemu dengan huruf setelahnya tanpa gunah, menghasilkan bacaan yang lebih halus dan terintegrasi dalam lafaz. Contoh ayat dalam surah Al-Fatihah terdapat penerapan idgham bila gunah yang memperindah bacaan, seperti pada kalimat Ar-Rahmani Ar-Rahimi yang memperlihatkan transisi yang lancar. Kesadaran bacaan penting bagi pembaca untuk menyadari posisi idgham bila gunah dalam bacaan agar dapat menghindari kesalahan pengucapan yang mungkin terjadi. Latihan membaca contoh ayat deng idgham. Dalam sesi ini, mari kita berlatih membaca beberapa contoh ayat yang mengandung idgham bigunah dan bila gunah. Fokus pada pengucapan yang benar untuk memperkuat bacaan Al-Quran. Contoh idgham bigunah, men yakulu. Contoh idgham bila gunah, min robihim. Terima kasih sudah menonton sambil belajar ilmu agama, moga bermanfaat ilmunya dunia akhirat, amin Allahumma amin. Ketika hari ini kita belum membaca Al-Quran dan malas membacanya, maka renungkanlah sejenak maksiat apa yang kita lakukan hari ini, sehingga Allah SWT tidak mengizinkan kita untuk membaca firman-Nya. Dawuh Guru Syekh Ubaidillah Al-Ahrar Hafizahullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Karas, Magetan, Jawa Timur. Jangan lupa follow dan subscribe serta menunggu video-video selanjutnya yang bermanfaat.